Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhamdi, dan pada video ini saya akan membahas tentang dalil-dalil dalam segitiga. Oke, langsung saja ke pembahasan. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah aturan sinus. Aturan sinus adalah perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Aturan sinus ini berlaku untuk setiap jenis segitiga, baik itu segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Aturan sinus itu berbunyi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, di mana A, B, C itu adalah sisi dari segitiga. Untuk rumus yang ini, yang tadi A per sin A, B per sin B sama dengan C per sin C itu tentunya ada asal mulanya ya. Di sini akan saya membahas tentang proses penurunannya. Di sini di sebelah kiri ini saya sudah berikan sebuah segitiga segitiga ABC. Pada segitiga ADC, kita lihat sini ya, ADC yang ini. Itu segitiganya siku-siku di D, Nah, sekarang kita tinjau dari sudut A. Sin A itu kan perbandingan antara sisi depan dibagi sisi miring, berarti H per B ya. Berarti sin A sama dengan H per B. Berarti kita bisa ubah lagi, H itu sama dengan B dikali sin A. Kemudian kita tinjau lagi nih di segitiga BDC yang ini ya. Kita tinjau menggunakan sudut B. Berapa sih nilai sin B? Sin B itu kan berarti depan per samping, miring ya. Berarti H per A. Berarti sin B itu H per A. Nah, kita bisa ubah lagi, H itu sama dengan A dikali sin B. Nah, kan di persamaan yang pertama atau di yang telah diketahui pertama ini, H kan sama dengan B dikali sin A. Nah, sedangkan yang di kedua itu H itu adalah A dikali sin B. Berarti kita bisa simpulkan B dikali sin A itu sama dengan A dikali sin B. Nah, kita bisa ubah lagi menjadi B per sin B sama dengan A per sin A. Nah, jadi seperti itulah penurunan rumus yang tadi, yang rumus aturan sinus segitiga yang ini ya. Nah, untuk mencari C per sin C itu menggunakan cara yang sama lah ya. Untuk agar kita bisa memahami lebih lanjut, kita bisa menggunakan contoh soal yang ini ya. Pada segitiga ABC, sisi AC sama dengan 16 cm, AB sama dengan 8 akar 2 cm, dan sudut B sama dengan 45 derajat. Tentukanlah sudut-sudut segitiga ABC yang lainnya. Langsung saja ke pembahasan. Nah, untuk soal yang ini itu kita bisa mengerjakan menggunakan aturan sinus ya. Langsung saja kita masukkan ke persamaan nih. Maaf, sebelumnya kita gambar ulang dulu aja nih, agar kita lebih mudah memahaminya, mengerjakannya. Tadi segitiga ABC ya, panjang AB sama dengan 8 akar 2, panjang BC sama dengan A, dan besar sudut B itu sama dengan 45 derajat. Nah, kita masukkan aja nih, B per sin B sama dengan C per sin C. B itu kan ini ya, 16 ini. B itu sama dengan AC kan. Nah, dan C itu sama dengan AB yang ini. Yang ini. Jadi kita tinggal masukkan aja nilainya, kan udah diketahui. AC itu 16 dan AB itu 8 akar 2. Sedangkan sudut B itu 45 derajat, berarti sin 45 derajat. Sedangkan sudut C ini yang mau kita cari ya. Nah, kemudian kita pindah ruaskan kedua penyebutnya ya, menjadi 16 dikali sin C sama dengan sin 45 itu kan 1/2 akar 2, berarti sama dengan 1/2 akar 2 dikali 8 akar 2. Nah, 1/2 akar 2 dikali 8 akar 2 itu adalah 8 per 16. Maaf, pindah ruasnya juga nih 16 nya. 1/2 akar 2 dikali 8 akar 2 itu sama dengan 8. Nah, 16 nya ini pindah ruas jadi 8 per 16. 8 per 16 itu sama dengan 1/2. Nah, sin C sama dengan 1/2.
berapakah sudutnya itu kan kita bisa kira-kira nih. Sin berapa hasilnya 1/2 itu adalah sin 30 derajat. Oke. Nah, karena kita udah mengetahui nih kedua sudutnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan aturan sinus lagi untuk mencari sudut yang satunya lagi. Agar lebih mudah kita bisa menggunakan aturan ini ya. Oke. Kenapa berlaku ini? Karena segitiga siku-siku itu kan segitiga, setiap segitiga itu kan total jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kita sudah mengetahui duanya, kita bisa dua dari 3 sudutnya kita bisa mencari salah satunya. Nah, jadi sekarang kita mencari sudut A ya. Berarti sudut A itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut B ditambah sudut C. Sudut B itu kan 45 dan 30. Sudut B dan C itu 45 dan 30. Berarti sudut A sama dengan 180 dikurang 45 ditambah 30 sama dengan 105 derajat. Nah, jadi besar sudutnya adalah besar sudut lainnya, sudut A dan B, A dan C itu adalah 105 dan 30 derajat. Oke. Ke berikutnya. Nah, setelah aturan sinus ada lagi aturan kosinus. Aturan kosinus atau biasa disebut dengan hukum kosinus adalah aturan yang memberikan hubungan yang berlaku dalam suatu segitiga, yaitu antara panjang sisi-sisi segitiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segitiga. Nah, tadi kan kalau aturan sinus itu kita menggunakan sinus, kalau aturan kosinus kita menggunakan kosinus. Nah, aturan ini berbunyi seperti ini ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Nah, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Oke, agar lebih memahami lagi kita akan membahas tentang penurunan rumusnya ini dari mana ya. Dapat dari mana nih kita rumus ini? Oke. Nah, ini ya. Di sini saya memberikan lagi gambar segitiga. A B C dengan panjang A ke B itu sama dengan C, kemudian panjang A ke C sama dengan B, dan B ke C sama dengan A. Oke. Oh ya, dan tinggi segitiganya itu H ya. Oke, pada segitiga ADC ini kita lihat ya. Kalau kita menggunakan rumus Pitagoras, kita bisa menyimpulkan bahwa B kuadrat itu sama dengan H kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti kalau kita mau nyari H-nya itu bisa mendapatkan bahwa H kuadrat itu B kuadrat dikurang C kuadrat. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. H kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang, bukan C, maaf, AD kuadrat ya. Karena C itu kan segini ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi pada segitiga BDC yang ini, oke. Nah, kita menggunakan rumus Pitagoras lagi. Kalau menggunakan rumus Pitagoras itu kan berarti A kuadrat itu sama dengan H kuadrat ditambah BD kuadrat ya. BD kuadrat. Tapi di sini kita mau nyari H-nya. Berarti H kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang BD kuadrat. Oke. Ini seperti ini ya. H kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang BD kuadrat. Nah, di persamaan pertama nih yang ini kita udah dapat nilai H2. Nah, persamaan kedua juga dapat nilai H kuadrat maksudnya ya. Nah, kita berarti ini kan ini B kuadrat dikurang AD itu sama dengan sama dengan A kuadrat dikurang BD kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, karena BD, lihat ini, karena panjang AC itu kan seberangan panjang A ke B itu sebenarnya C ya. Nah, kemudian kalau kita mau nyari panjang BD itu berarti sama dengan C dikurang AD. Oke, BD sama dengan C dikurang AD. Jadi kita substitusikan nih ke persamaan yang ini, nilai dari BD-nya. Berarti kita bisa mendapatkan B kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C dikurang AD kuadrat. Oke. Nah, kemudian ini kita sederhanakan atau kita kerjakan lah ya.
menjadi B kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat ditambah 2C dikali AD dikurang AD kuadrat. Oke. Nah, kemudian pindah ruaskan nih A-nya nih. Kita mendapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2C dikali AD. Oke. Ini. Nah, kemudian kita lihat di sini lagi ya. Cos A sudut ini itu sama dengan sisi samping atau C bagi sisi miring. Maaf, bukan CAD sama dengan per B. Nah, cos A itu sama dengan AD per B. Kita bisa mencari AD itu sama dengan B dikali cos A. Oke. Berarti kita substitusikan lagi nih. AD-nya itu kita substitusikan nilai tadi AD-nya itu ke sini ya. Oke. Berarti kita bisa mendapatkan A kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Nah, seperti itulah penurunan rumus dari aturan kosinus. Oke, langsung saja ke contoh soal agar kita bisa memahami lebih lanjut, lebih klop lagi pemahaman kita tentang aturan kosinus ini. Ya, contoh soalnya seperti berikut. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 5 cm, panjang BC sama dengan 7 cm, dan sudut B sama dengan 60 derajat. Tentukanlah panjang AC. Nah, kita bisa menggunakan aturan kosinus dan juga aturan sinus di sini ya. Tapi karena tadi kita mau membahas tentang aturan kosinus, kita menggunakan aturan kosinus saja untuk menjawab soal ini. Pertama-tama kita gambar dulu segitiganya lah kan. Seperti inilah ya. Panjang AB sama dengan 5. Di sini saya salah tulis lah, di sini 4 ya. Ini saja berarti di sini saja 4. Panjang BC sama dengan 7 dan sudut B sama dengan 60 derajat. Oke. Kita masukkan aja langsung ke rumus. AC sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2AB dikali BC dikali cos B. Nah, cos B itu kan 60 derajat ya. Oke. Kemudian masukkan saja nilainya, sudah diketahui kan. Sudah diketahui semua di sini. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya saja. AB itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali 7 dikali cos 60 itu sama dengan 1/2 ya. Oke, langsung kita dapatkan AC kuadrat sama dengan 16 ditambah 49 dikurang 28. Berarti AC kuadrat sama dengan 37. Berarti kemudian kita bisa mendapatkan nilai AC sama dengan akar 37 cm. Nah, oke, setelah membahas tentang aturan kosinus dan aturan sinus, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dari luas segitiga. Nah, salah satunya adalah rumus luas segitiga jika diketahui dua sisinya dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisinya. Nah, maksudnya itu seperti ini ya. Kalau kita diketahui panjang dari misalnya AB dan AC itu kan diketahui dua sisinya dan diketahui salah sudut yang mengapitnya, berarti sudut yang ini. Oke. Jadi kan kalau kita segitiga biasa atau segitiga siku-siku itu kalau kita mau nyari rumusnya itu kan alas kali tinggi dikali 1/2 kan. Nah, tapi di sini kita tidak mengetahui tingginya, tapi sebaliknya kita mengetahui sudutnya, sudut yang mengapit oleh dua sisi yang diketahui. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini nih, 1/2 dikali BC dikali sin A. Nah, tapi dapat dari mana rumus itu? Kita akan berikan pembahasannya. Oke, pertama kita lihat sudut ini ya, sudut A ini. Kita lihat sinus A itu sama dengan CT per AC. CT per AC yang ini. Oke, saya ulangi, sinus A itu sama dengan CT per AC. Oke, kita dapat ini sinus A CT per AC. Nah, kita bisa dapatkan lagi nih CT itu berapa nilainya, itu adalah AC dikali sin A. Nah, panjang AC, lihat AC ini kan kita bisa ubah menjadi B karena itu adalah panjang dari sisi B.
Berarti CT sama dengan B dikali sin A. Oke, luas segitiga pada umumnya itu kan sudah saya jelaskan bahwa nilainya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Sepertinya setengah dikali alas dikali tinggi, dikali tinggi. Nah, karena alasnya sudah kita ketahui nih, alasnya itu kan AB ya. Oke, AB udah diketahui nilainya. Kemudian CT. Nah, CT ini kan kita belum tahu karena tidak diketahui. Nah, tapi di sini kita mendapatkan nilai CT sama dengan B dikali sin A. Kita substitusikan saja ke persamaan yang ini ya. Berarti luas ABC itu sama dengan setengah dikali C dikali B dikali sin A. Nah, itu bisa dirapikan lagi. Rumusnya menjadi luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali BC dikali sin A. Oke. Nah, selain rumus luas segitiga yang ini yang diketahui dua sisi dan satu sudutnya, ada rumus luas segitiga yang lain seperti ini ya. Jika diketahui panjang ketiga sisinya yaitu A, B, dan C, rumusnya adalah L sama dengan atau luas sama dengan akar S dikali S dikurang A dikali S kurang B dikali S dikurang C. Nah, ini kalau diketahui panjang sisinya nih, semua panjangnya nih. Nah, tanpa diketahui salah satu sudutnya, di mana S ini itu adalah setengah dikali keliling atau A ditambah B ditambah C. Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh soal agar kita bisa memahami rumus ini lebih mudah ya. Oke. Contoh soal, tentukanlah luas segitiga PQR jika diketahui panjang PQ sama dengan 5, PR sama dengan 7, dan QR sama dengan 8. Nah, pada soal ini kan kita diketahui ketiga panjang sisinya ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini. L sama dengan akar S dikali S dikurang A dikali S kurang B dikali S dikurang C. Langsung kita masukkan aja. Yang pertama kita harus mencari nilai S nya dulu nih. S itu kan setengah dikali keliling ya. Berarti mudah saja mencari keliling adalah menjumlahkan seluruh panjang sisinya. Berarti 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 20 dikali 1/2 sama dengan 10. Berarti nilai S sama dengan 10. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai S nya dan seluruh panjang sisinya telah diketahui, kita tinggal masukkan saja nilainya ke rumus yang kita punya, yaitu L sama dengan akar S dikurang P ya. Di sini sisinya kita tuliskan sebagai P, Q, dan R. Berarti L sama dengan akar S dikali S dikurang P dikali S dikurang Q dikali S dikurang R. Kita masukkan nilainya saja. Berarti L sama dengan akar 10 dikali 10 kurang 8 dikali 10 dikurang 7 dikali 10 dikurang 5 sama dengan akar 10 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan L sama dengan akar 300, yang mana kita bisa sederhanakan lagi. L sama dengan 10 akar 3 cm kuadrat. Nah, sekian saja pembahasan saya pada video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.